Motor bebek melaju kencang menembus gelap malam melewati lampu jalan yang jarang. Nardi, dia perasaannya tidak karuan saat perjalanan pulang kali ini. Rasanya seperti ada yang sedang mengikuti tepat di belakangnya. Waktu itu, Wisman dan Nardi masih berada di rumah Robi bersenda gurau. Ngobrol ngalor ngidul membahas segala hal yang ada di pikiran mereka masing-masing. Dari masalah politik, agama, sosial, hingga berujung membahas perempuan yang sedang disukai oleh Nardi. Layaknya remaja laki-laki pada umumnya, sambil menyeruput kopi dan mengisap rokok, mereka bertiga terlalu tenggelam dalam obrolan, sampai membuat mereka lupa akan waktu. Sudah jam 11:30, kamu gak pulang, ucap Wisman saat mereka berkumpul. Lah, kok sudah malam banget ya? Ya udah yuk cepetan balik, ajak Nardi. Dia berdiri sambil mengisap rokok lalu membuangnya. Kamu berani lewat jembatan? Tanya Robi. Memangnya mau lewat mana lagi? Adanya cuma itu jalan satu-satunya, jawab Nardi yakin. Kata orang dulu, ada aja pokoknya yang membuat celaka jika saat malam lewat situ. Jembatan itu kan persis berdekatan dengan pabrik kain. Nah di situ katanya ada istana gaib, bro, ucap Robi membuat Nardi hanya bisa berdiri mematung. Sudah, menginap saja di sini, nggak apa-apa kok, ucap Robi. Dia menawarkan pilihan pada Nardi. Nggak bisa, nginep gimana lu? Tahu sendiri bapakku kalau marah kayak apa. Udah aku pulang ya, tegas Nardi sembari memberikan kode pada Wisman. Dan dengan segera Wisman dan Nardi pamit dari rumah Robi. Malam itu jalanan sudah teramat sepi, hanya suara motor Nardi yang masih bisa didengar oleh Wisman. Kota kecil ini memang tidak seramai kota besar. Jam 9 malam saja sudah sepi, pedagang dan toko sudah pada tutup. Mereka hanya sesekali berpapasan dengan kendaraan lain. Wisman mulai cemas. Ia takut karena Nardi membawa motor seperti orang yang sedang dikejar setan. Entah karena dia takut sama bapaknya atau dia takut dengan apa yang dikatakan Robi sebelum mereka pulang tadi. Hingga dari kejauhan mereka berdua bisa melihat jembatan yang menghubungkan jalan yang akan mereka lewati dengan wilayah tempat tinggal mereka. Jembatan itu tampak berdiri kokoh. Sementara motor terus melaju kencang dan klakson beberapa kali dibunyikan. Hingga akhirnya saat motor itu mulai masuk ke atas jembatan, terjadi lompatan akibat kecepatan tinggi yang dipacu oleh Nardi. Brak! Terdengar bunyi keras, motor mendarat dengan kecepatan tinggi. Hingga tidak berselang lama ada yang aneh dengan motor yang mereka kendarai. Kecepatan motor tiba-tiba melemah seperti kehilangan daya. Lampu tiba-tiba mati. Kini Nardi dan Wisman berada di tengah jembatan terjebak di antara gelap. Gila kamu, Bi. Kenceng banget. Dikejar apa sih? Tanya Wisman sembari turun dari motor. Dikejar setan. Aduh,
Lagian motor kok malah mogok sih? Ucap Nardi menggerutu. Mulutmu itu Lodi yang benar. Kita lagi di tengah-tengah jembatan yang dikata orang Apa? Angker? Singit? Bingit? Apa sih? Nggak usah terlalu dipikir apa yang diomongin Robi tadi lah, Man. Mitos itu, mitos. Potong Nardi, membuat Wisman hanya bisa menganga. Terserah kamu lah, Di. Percaya ya syukur, nggak percaya ya sudah. Balas Wisman sambil berjongkok memeriksa mesin motor. Terus gimana ini, Man? Tanya Nardi yang nampak kebingungan. Ya mau gimana lagi? Kita dorong aja lah, jawab Wisman. Serius loh? Masih jauh ini, Man? Ya serius, aku nggak paham mesin, Di. Udah yuk jalan, kita dorong. Barangkali di depan ada bengkel. Ucap Wisman, dia mencoba menenangkan suasana. Bengkel? Bengkel demit? Udah malam, Man. Udah tutup pasti. Timpal Nardi. Ya Tuhan, mulutmu itu loh, Di. Balas Wisman sambil melihat temannya yang terus tersenyum dengan wajah meledek. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya menuntut motor yang mogok itu berjalan di tengah jembatan diiringi suara jangkrik dan binatang malam lainnya. Terdengar juga suara burung malam terbang di atas mereka sambil terus berteriak, membuat suasana semakin mencekam. Mereka kemudian terus berjalan perlahan. Nardi memegang setang sedangkan Wisman mendorong dari belakang. Dan akhirnya mereka sampai di sisi sungai, berhasil melewati jembatan itu meski keringat keluar deras dari tubuh mereka berdua. Namun, tiba-tiba saja angin bertiup kencang membuat dingin malam menusuk hingga ke tulang. Sesekali Nardi mengengkol motor bebeknya, namun mesin motornya itu tak kunjung menyala. Hingga cering, cering, cering. Suara besi yang dijejer saling beradu terdengar keras di belakang mereka. Nardi dan Wisman paham jika bunyi itu adalah bunyi beca yang akan melewati jembatan itu. Memang, becak di daerah Nardi dan Wisman sengaja menempelkan kaleng atau plat besi sebagai tanda untuk memberitahu jika ada becak yang mau lewat. Hal itu nampak biasa bagi mereka. Sayup-sayup suara itu semakin mendekat. Wisman berhenti menoleh ke belakang yang diikuti oleh Nardi. Hingga akhirnya mereka berdua bisa melihat becak itu mulai berjalan melewati jembatan. Berjalan tenang menuju arah mereka berdua. Di, ada becak. Kita numpang becak aja yuk, Di. Ucap Wisman sambil memegang kedua lututnya yang terasa pegal. Ngawur, terus motor mau ditaruh mana? Masa dibopong? Mana mau tukang becaknya? Tanya Nardi dengan mulut maju ke depan. Tinggal aja lah. Lagian siapa sih yang mau ngambil motor ini? Balas Wisman sambil terkekeh. Motor ini harta satu-satunya yang aku punya, Man. Jangan geledek kamu. Gini-gini masih laku lo di tukang loak. Jawab Nardi, yang sontak membuat mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Becak itu masih lumayan jauh dari mereka terus berjalan mendekat.
Jelas Wisman bisa melihat kaki dengan otot yang mengencang mengayuh pedal becak dengan kepayahan. Pikirnya sang tukang becak sudah kelelahan karena hari sudah malam juga. "Pak, becak pak, aku pegel ini loh, numpang ya," teriak Wisman membuat kaget Nardi yang masih berjalan pelan di depannya. "Wih, serius lu Man? Bayar sendiri lo," ucap Nardi yang kaget melihat kelakuan temannya itu. "Ikut atau mau aku tinggal sendirian di sini? Kamu milih ninggal motor apa tak tinggal?" ucap Wisman dengan wajah menyebalkan. "Terserahlah," balas Nardi yang mulai kesal. Becak itu kemudian semakin mendekat, berjalan perlahan, hingga akhirnya Wisman menyadari ada yang janggal dengan apa yang sedang menuju ke arahnya. Sesuatu yang asing baginya datang semakin mendekat. Sontak wajah Wisman seketika berubah setelah becak itu melaju semakin cepat ke arahnya. Kecepatan kendaraan roda 3 itu tiba-tiba melaju semakin cepat, membuat Wisman histeris berteriak. "Kepala, kepala!" teriak Wisman sembari mendekat ke arah Nardi. Laki-laki itu telah menyadari bahwa becak sudah berhenti di dekat mereka. Dan benar, kendaraan roda 3 itu berhenti dengan pengendaranya yang tidak memiliki kepala, membuat keduanya sontak terkejut dengan pemandangan mengerikan yang mereka lihat itu. Nardi pun sontak sekuat tenaga mengengkol motornya yang mogok, dan beruntungnya Nardi berhasil menyalakan motor bebeknya itu. Dia kemudian berteriak pada Wisman dengan nada ketakutan, mengajak temannya yang sudah berada di depan berlari kencang. Nardi lantas segera menyusul Wisman, lalu kemudian mereka segera kabur dari tempatnya saat ini. Motor itu melaju lebih kencang dari sebelumnya. Bahkan tikungan berbelok tajam ke kanan mereka bisa libas tanpa mengurangi kecepatan. Rasa takut akan apa yang barusan mereka lihat membuat Nardi seperti buta arah sesaat. Pandangannya terus melihat ke depan, lalu sekelebat bayangan hitam seperti lewat dengan cepat. Nardi tidak bisa menghindari. Ia tidak sempat merespon. Naas, ketakutan membuat panik. Dia kehilangan keseimbangan, tidak bisa mengendalikan laju motornya. Brak! Bunyi keras terdengar jelas, hingga beberapa detik kemudian Nardi merasa tubuhnya melayang. Dan itu adalah bunyi terakhir yang Nardi bisa dengar sebelum gelap mulai masuk perlahan, membuatnya tidak bisa lagi mendengar apapun, melihat apapun, dan merasakan apapun. Semuanya mendadak hening. Hingga bau bunga setaman tercium, baunya pekat membuat Nardi terbangun. Perlahan matanya menatap langit dan samar Nardi melihat bayang dedaunan yang terus bergoyang tertiup angin. Dia lantas mengingat kejadian yang terjadi sebelumnya. Perlahan kini pandangannya mulai jelas. Ia kemudian mengangkat badannya lalu duduk di tengah tanah lapang yang sepertinya ia kenal. Nardi masih melihat ke sana kemari seperti sedang mencari sesuatu yang hilang. "Man, Wisman!" teriak Nardi memanggil temannya itu. "Man!" teriak Nardi lebih keras, namun yang bisa ia dengar hanyalah gema dari suaranya sendiri. Tidak ada jawaban dari temannya atau siapapun. Ia hanya bisa menemui tanah lapang dengan rerumputan yang terbentang luas tempatnya kini berdiri.
Nardi kebingungan. Rasanya tadi dia mengalami kecelakaan di jalan yang tepat berada di belakang pabrik. Namun kenapa saat ini ia malah berada di tengah tanah lapang yang berada di depan pabrik kain itu? Tidak beberapa lama kemudian kabut putih tiba-tiba datang seperti menyelimuti tempat Nardi berdiri saat ini. Dingin angin bisa ia rasakan. Keadaan langit begitu aneh. Bukan malam, bukan juga siang. Gelap, namun Nardi bisa melihat jelas apa saja yang berada di sekitarnya. Sampai akhirnya mata Nardi dikejutkan dengan seorang perempuan yang berdiri tepat di depan gapura pabrik tersebut. Gadis itu mengenakan gaun. Dia memegang payang dengan topi lebar berwarna putih. Nardi bisa melihat wanita itu tersenyum seperti menyapa kedatangannya. Perempuan itu kemudian berbalik arah, berjalan anggun masuk ke dalam pabrik. Melihat hal ini, Nardi mencoba untuk mengejarnya. Ia berlari ke arah perempuan itu masuk. Namun Nardi tidak menemukan apapun, dan sosok perempuan itu bak hilang di telan bumi. Nardi terdiam sejenak. Ia tampak ragu untuk melanjutkan langkahnya. Namun pikirannya terus memberontak. Ia ingin mencari tahu di mana temannya saat ini. Dengan ragu, Nardi akhirnya melangkahkan kakinya. Ia terus berjalan masuk melewati halaman pabrik yang cukup luas. Namun Nardi bisa merasakan ada yang janggal saat ini. Pabrik tersebut benar-benar sepi, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Benar-benar terasa sunyi. Namun tidak berapa lama kemudian bunyi lonceng mengagetkan Nardi, yang menyebabkan mata Nardi bisa menangkap sebuah peristiwa yang cukup aneh. Tiba-tiba saja suasana pabrik menjadi sangat ramai. Orang-orang seperti keluar entah dari mana. Mereka berlalu lalang sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Namun anehnya tidak ada orang yang melihat kehadiran Nardi. Ia seperti tidak sedang berada di sana. "Permisi, maaf," ucap Nardi yang kemudian memegang tangan dari laki-laki yang lewat di dekatnya. Orang itu nampak seperti orang pribumi dengan pakaian orang zaman dulu. Memakai ikat kepala berwarna coklat. Ia juga memakai jarik dan juga kemeja berwarna hitam. "Pak, ini saya di mana ya?" tanya Nardi. Namun laki-laki itu tidak menjawab apapun. Ia melanjutkan langkahnya. Nardi pun lantas menarik paksa tangannya yang membuat Nardi hampir saja terjatuh. Namun tetap saja tidak ada jawaban, tidak ada kejelasan. Mereka semua masih berjalan berlalu lalang melewati Nardi yang masih kebingungan dengan keadaannya sekarang. Hingga tiba-tiba saja ada yang mengangkat tubuh Nardi. Satu orang memegangi tubuhnya, dan satu orang lainnya memegangi kakinya. "Weh, mau dibawa kemana aku?" teriak Nardi sambil terus memberontak. Namun sama seperti sebelumnya, kedua orang ini hanya diam, tidak menjawab apapun. Mereka tetap memegang erat tubuh Nardi yang membuat laki-laki itu tidak berdaya. Nardi dilempar ke dalam kolam yang berisi penuh air. Dari dalam air ia bisa melihat bayangan orang-orang yang berkumpul di sekitar tepian kolam. Namun saat Nardi hendak menuju permukaan, tiba-tiba saja tubuhnya terasa sangat berat. Dan saat ia melihat ke bawah untuk memastikan, Nardi mendapati sepasang tangan dari dasar kolam yang gelap memegangi kakinya dengan erat yang membuatnya tidak bisa bergerak dengan bebas. Nardi mencoba berteriak. Dia berontak tidak terkendali.
Namun saat kepalanya menyembul ke permukaan, Nardi tidak mendapati orang-orang yang tadi berada di tepian. Ia pun lantas cepat-cepat segera keluar dari kolam itu dengan keadaan basah kuyup. Sementara keadaan yang tadi ramai penuh dengan orang kini mendadak menjadi sepi. Kabut tipis seperti menyelimuti kembali tempatnya, dan Nardi paham saat ini ia berada di dalam halaman tengah pabrikannya itu. Ia berdiri mematung di tengah-tengah bangunan yang besar. Pikirannya masih kacau dengan keadaannya saat ini. Nardi kemudian berjalan perlahan mengarahkan kakinya untuk keluar dari tempat itu. Ia mengarahkan pandangannya ke sana kemari. Sementara angin terasa begitu menusuk tubuh Nardi. Hingga akhirnya ia melihat cahaya kuning di dekat pintu salah satu bangunan pabrik. Semoga ada orang di ruangan itu, ucap diri Nardi. Dia terus berusaha mencari bantuan. Ia pun terus mengarahkan langkahnya ke depan pintu pabrik yang terbuka. Ia kemudian masuk ke dalam. Dan ternyata cahaya kuning yang ia lihat sebelumnya berasal dari sesuatu yang tengah dibakar. Terlihat juga di dalam ruangan itu orang-orang yang berdiri melingkari api yang besar dan terus berkobar. Orang-orang itu hanya terdiam, mematung. Pandangan mereka menatap ke arah api dan tidak ada yang berkedip. Nardi hanya bisa bergidik ngeri. Ia juga tahu tidak ada yang bisa ia tanyai saat ini. Ia kini memahami kalau apa yang dialami Nardi saat ini adalah hal-hal ganjil yang tidak masuk di pikirannya. Nardi pun lantas membalikan badannya berniat untuk meninggalkan ruangan itu. Namun saat ia membalikan tubuhnya, dua laki-laki berperawakan tinggi dan besar sudah berada di depan Nardi. Lebar badan mereka berdua seolah menutupi jalan yang akan dilewati oleh Nardi. "Mau apa kalian?" tanya Nardi panik, diiringi rasa kaget dan takut. Dua laki-laki itu langsung mencengkeram tangan Nardi kemudian mengangkatnya. "Mau dibawa kemana aku?" ucap Nardi panik. Namun dua orang tadi tidak menjawab apapun. Mereka terus berjalan menjauh dari tempat yang berisikan orang-orang yang berdiri mematung mengelilingi api. Nardi ternyata dibawa ke tengah halaman depan pabrik. Sementara masing-masing dari laki-laki berseragam itu memegangi tangan kiri dan tangan kanannya. Sontak, Nardi terus saja memberontak hingga datang seorang menggunakan baju serba hitam dengan tongkat di tangannya. Ia memiliki kumis tebal dengan hidung yang mancung. Laki-laki tersebut kemudian mendekat ke arahnya, melihat wajah Nardi dengan seksama. "Kenapa kamu di sini?" tanya laki-laki itu. "Saya tidak tahu, Tuan," ucap Nardi terbata-bata. Laki-laki itu kini berdiri tegak di depan Nardi. Ia kemudian membuang tongkat yang sedari tadi dipegangnya. Dan tidak berapa lama kemudian tiba-tiba saja pukulan keras mendarat di bagian perut Nardi. Laki-laki itu sontak berontak kesakitan. Nardi juga mendapatkan tendangan beberapa kali, sementara tubuhnya terus dipegangi oleh dua orang yang berseragam dengan erat. Nardi lemas, dan ketika tubuhnya dilepas, dia terhempas jatuh ke tanah. Nardi bisa mendengar gelak tawa dari orang-orang yang kini menonton menertawakannya yang tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Ia kini menjadi pusat tontonan orang-orang aneh yang mengelilinginya. Dua orang berseragam tadi kemudian mengikat kaki Nardi dan mengaitkannya kepada kuda.
Dia memukul kuda itu yang sontak membuatnya berlari. Tubuh Nardi lantas terseret oleh kuda itu. Nardi terus berusaha bangkit berharap ada yang bisa menghentikan kuda itu. Dan setelah cukup lama ia mencoba, ia akhirnya hanya bisa pasrah. Namun entah bagaimana caranya tiba-tiba saja kecepatan kuda itu perlahan melambat, semakin lambat, dan akhirnya berhenti. Nardi kemudian buru-buru melepas tali yang sedari tadi mengikat kakinya. Nardi pun berdiri mencoba mencari tahu kenapa kuda yang sedari tadi berlari-berlarinya kini berhenti. Dan dari belakang binatang itu, Nardi bisa melihat ada sosok yang berdiri di depannya. Tidak salah lagi, perempuan dengan gaun dan topi lebar yang pernah Nardi lihat sebelumnya kini sedang berdiri di depan binatang itu. Tangannya membelai lembut kepala kuda tersebut. Namun wajah wanita itu terus menunduk, ia seperti tidak mau dilihat oleh Nardi yang terus memandang dengan rasa penasaran ke arahnya. "Maaf, Mbak, kamu siapa?" tanya Nardi sambil terus melangkah perlahan ke arah wanita itu. "Terima kasih sudah menolong saya ya, Mbak," ucap Nardi lagi, namun perempuan itu masih diam di tempatnya, tidak bergerak. Tidak berapa lama kemudian akhirnya ia mengangkat wajahnya. Sontak mata Nardi dan perempuan itu saling bertemu. Nardi hanya bisa terdiam dengan bibir yang ia gigit rapat. Badannya kaku. Ia seperti membeku diserang dingin angin yang tiba-tiba lewat dari belakang perempuan itu menuju arahnya. Nardi bisa melihat wajah wanita itu separuh rusak. Bagian kiri dari wajah perempuan itu seperti hancur dengan mata yang melotot seperti hampir terlepas dari tempatnya. Dan selanjutnya, perempuan itu tersenyum menyeringai ke arah Nardi. Nardi tidak sanggup lagi untuk melihat kejadian mengerikan ini. Ia kemudian berbalik arah dan berlari sekencang-kencangnya. Ia kemudian berhenti di tengah-tengah rimbun pepohonan, dan di sekitarnya kabut putih masih terus menyelimuti. "Ya Tuhan, saya ada di mana? Saya ingin pulang, Tuhan," ucap Nardi lirih dengan nafas yang masih terus terengah-engah. Tiba-tiba saja telinganya seperti menangkap sesuatu. Sayup-sayup Nardi mendengar suara-suara yang sepertinya familiar baginya. Ia kemudian mencoba mencari suara orang yang terus membacakan kalimat tahlil. Nardi berjalan perlahan mengikuti suara itu, dan sepertinya arahnya sudah tepat. Tapi entah kenapa saat Nardi mencoba untuk berjalan ke arah datangnya suara, langkahnya seperti tidak pernah habis. Suara itu seperti berjalan menjauh dari Nardi. Ia lalu berhenti sejenak. Nardi lalu memejamkan mata. Ia mencoba mengingat akhir dari awal yang membawanya ke tempat itu. Ia masih ingat terakhir kali yang ia dan Wisman lihat. Sampai tiba-tiba ada seseorang yang menyentuh bahunya saat ia sedang memejamkan matanya. Sontak Nardi langsung terkejut dengan yang terjadi saat ini. "Ampun, saya mohon maaf. Saya nggak lagi-lagi kurang ajar di jalan," ucapnya sambil terus memejamkan mata. "Nak, di sini bukan tempatmu. Di sini bukan alammu. Pulanglah dengan apa yang membawa kamu berada di sini. Pulang," ucap seseorang dengan nada yang berat. Nardi lantas menoleh ke arah belakang, tapi tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Sepi dan sunyi. Hanya suara dedaunan yang saling bergesekan akibat angin yang tiba-tiba bertiup kencang.
Hingga entah bagaimana caranya Nardi menggenggam tasbih di tangannya. Sebuah tasbih panjang berwarna coklat yang kini ia pegang. Cring, cring, cring. Terdengar suara yang tidak asing bagi Nardi. Itu adalah suara beca yang pernah Nardi dan temannya dengar. Suara yang membuat mereka berlari ketakutan hingga berujung kecelakaan. Nardi tertegun. Ia kini hanya bisa menelan ludah karena sosok itu berhenti tidak jauh dari tempatnya berdiri. Sebuah beca dengan pengendaranya yang tanpa kepala seperti menunggu Nardi. Ya Tuhan, kalau ini jalan satu-satunya untuk keluar, aku akan mengambilnya. Ucap Nardi lirih sambil mengalungkan tasbih tadi pada lehernya. Mbah, tolong bawa saya pulang. Ini bukan alam saya. Ucap Nardi dengan bibir bergetar, namun tidak ada jawaban. Dan memang sudah seharusnya begitu. Nardi pun lantas langsung naik ke dalamnya dan tukang beca tanpa kepala itu langsung naik ke tempat kemudinya. Setelahnya beca berjalan perlahan menjauh dari halaman pabrik kain itu. Nardi melewati beberapa kain yang dijemur dengan warna merah melambai tertiup angin. Ia berjalan di tengah-tengahnya. Hingga akhirnya Nardi bisa melihat di depannya ada sebuah kain berwarna hitam membentang. Beca itu tidak mengurangi kecepatannya, justru semakin menambah kecepatannya. Dan akhirnya beca yang ditumpangi Nardi menabrak kain itu. Nardi kemudian memejamkan matanya. Ia berdoa di dalam hatinya. Hingga akhirnya ia tersentak keras yang membuat tubuhnya bak jatuh dari tempat yang tinggi. Di, bangun Di, bangun. Jangan mati. Suara itu jelas terdengar di telinga Nardi. Perlahan, Nardi membuka matanya, silau cahaya seperti memaksa masuk ke dalam matanya yang baru saja ia buka. Dan tiba-tiba seorang wanita memeluknya erat menangis jadi-jadinya. Loh, Ibu, Nardi di mana? Ucapnya lirih. Di, ini kamu di rumah sakit. Kamu koma Di sudah 3 hari. Ucap seorang laki-laki yang kemudian mengelus pundak istrinya yang masih menangis itu. Loh Pak, Nardi kok di rumah sakit? Tanyanya bingung. Kamu kecelakaan tunggal nak, motormu bahkan sampai hancur. Jawab bapaknya, lalu ia mengambilkan segelas air putih yang langsung diminum oleh Nardi. Wisman, gimana keadaannya? Tanya Nardi bingung. Tiba-tiba terdengar suara pintu digeser dan seseorang masuk ke dalam dengan selang infus yang masih menempel di tangannya. Di, udah bangun? Aku nggak apa-apa Di, cuma begel-begel aja. Jawab Wisman yang kemudian mendekat ke arah Nardi. Dalam hati Nardi bersyukur tidak ada hal yang lebih parah dari kecelakaan itu. Tidak ada nyawa yang melayang, mereka masih bisa berkumpul lagi. Hingga akhirnya ia merasakan sesuatu pada tangannya. Ia kemudian menarik tangannya keluar dari selimut yang menutupi tubuhnya. Ia bisa melihat tasbih berwarna coklat itu masih ia genggam. Apa itu Di? Tanya ibunya. Gak apa-apa Bu, cuma tasbih. Ucap Nardi yang kemudian memasukkan tasbih itu ke dalam selimut lagi.
Ia masih tersenyum. Ia bersyukur dalam hatinya telah diberikan pertolongan. Dan apa yang ia alami sebelumnya hanya bisa ia simpan sendiri. Hanya bisa terus ia ingat sendiri.